Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis, yang dimana bisa dikatakan Hipotesis ini merupakan salah satu program edukasi dari Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada warga persyarikatan untuk bisa melihat, memantau, memahami isu-isu strategis yang ada yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri, bagaimana warga persyarikatan bisa merespon isu tersebut. Nah, karena kebetulan hipotesis ini, Hikmah Podcast Isu Strategis ini membahas hal-hal yang bisa dikatakan isu strategis. Nah, makanya pada siang hari ini, tergantung uploadnya nanti jam berapa, dan pada tanggal 9 Februari pada saat podcast ini di-take, kita kedatangan salah satu orang yang bisa dikatakan sangat dihormati ya di kalangan bangsawan Jogja gitu ya. Nah, saudara Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Rendy Harinarso. Oke. Ya, jadi gimana Mas, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nih ya, ditonton warga persyarikatan soalnya ini. Gitu. Memang warga persyarikatan itu harus menonton hal-hal yang berbau edukasi gitu. Jangan kemudian ikut tergerus seperti kelompok-kelompok lain untuk kemudian justru fanatik terhadap situasi politik hari ini. Memang baru kata-kata pembukaan saya sudah menggelegar rakyat persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri, baik di tingkat pusat, daerah, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Mungkin seperti itu ya. Menarik ya, karena kenapa saya mengundang, kenapa kami lebih tepatnya mengundang Presiden Mahasiswa UAD Rendy Harinarso, karena yang pertama secara geografis dekat gitu ya antara kantor LHKP bersama UAD itu sendiri gitu. Dan bukan hanya Presiden Mahasiswa UAD saja, nanti ada Presiden Mahasiswa UMY, insya Allah ada Presiden Mahasiswa Unisa juga. Dan menarik kenapa baru kali ini upload lagi setelah vakum yang cukup lama sekitar 5-6 bulan yang lalu, dikarenakan bisa dikatakan LHKP menunggu momen, apalagi sekarang udah tanggal 9, 5 hari lagi pemilihan umum ya. Pemilihan umum 2024 yang akan menghadirkan 3 pasangan capres dan cawapres. Nah, kenapa pada akhirnya kita mengundang Presiden Mahasiswa atau tokoh-tokoh di kampus-kampus Muhammadiyah? Karena sebenarnya kami ingin melihat perspektif dari Presiden Mahasiswa itu sendiri mengenai fenomena-fenomena politik yang ada pada saat ini, khususnya untuk pemilih pemuda. Karena bisa dikatakan demografi yang tinggi pada saat ini itu adalah oleh kaum pemilih muda itu sendiri. Makanya alangkah baiknya pemilih muda ini, khususnya warga persyarikatan, itu bisa diberikan edukasi agar kenapa? Biar tidak salah pilih, karena ini konsekuensinya 5 tahun ke depan, betul ya? Konsekuensinya 5 tahun ke depan, sehingga perlu adanya edukasi atau pendidikan yang diberikan untuk tidak salah dalam memilih pemimpin. Nah, mungkin menarik nih kalau dari Presiden Mahasiswa UAD sendiri, Mas Rendy Harinarso, kalau misalnya dari Mas Rendy sendiri, menurut Mas Rendy, untuk pemilu 2024 ini momen yang paling penting terutama bagi pemilih muda itu apa sih maksudnya? Apa yang membuat pemilu 2024 ini menjadi momen penting khususnya bagi para pemilih muda itu sendiri? Oke. Sebelum kita ke situ ya, tadi Fahri bilang tanya kabar gitu. Apa kabar? Saja baik. Sekarang saya mau tanya itu dulu soal individunya dia gitu. Sedang merasakan apa? Hari ini panas nggak? Hah? Hari ini panas nggak? Saya panas dengan kondisi politik di Indonesia saat ini gitu. Agak-agak sama seperti saya juga gitu. Kalau saya panas karena merasa di 3 tempat secara bersamaan. Tempat pertama itu Pulau Reklamasi, yang kedua Gunung Mas, yang ketiga Kendeng. Gitu. Jadi memang sangat panas sekali gitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan tadi. Apa yang kemudian menjadi momentum besar bagi teman-teman muda gitu dalam pengaruhnya di politik 2024 ini gitu. Tentu satu, kita penentu nasib bangsa gitu. Bayangin aja 57% pemilih muda, mungkin ya sekitar segitu gitu. Itu
menjadi suara yang paling besar, mengalahkan generasi-generasi sebelumnya maupun generasi setelahnya. Gitu. Iya. Yang kedua, selain berkaitan dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai efek domino, bahwa pilihan kita hari ini menentukan 5 tahun ke depan. Kupikir tidak hanya 5 tahun ke depan, mungkin bisa 100 tahun ke depan. 100 gitu kan. tahun ke depan ya. Kalau negara ini benar-benar jadi kerajaan gitu. Maksudnya. Ya kan ada kemungkinan begitu. Iya. Karena memang negara ini adalah satu bentuk wadah gitu ya, kita katakan, yang punya potensi lebih besar untuk bubar atau berpindah sistemnya gitu. Yang kemudian yang ketiga, ini menjadi satu hal sejarah ya dalam hidup kita, bahwa pemilihan ini selain tadi disebutkan, kita juga dapat melihat secara gamblang bahwa demokrasi itu dicacikan secara terang-terangan lewat media sosial, lewat segala lini gitu. Maka ini sangat berperan sekali terhadap apa yang kemudian anak-anak muda rasakan gitu. Termasuk salah satunya adalah mungkin secara psikis kita bisa jadi lebih terbuka terhadap partisipasi politik, partisipasi aktif ya, dan ya berbagai macam hal lah gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan, kenapa ini menjadi momen penting, dikarenakan pemilih muda ini akan menentukan nasib Indonesia 100 tahun ke depan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Yang menarik adalah sebenarnya permasalahan dalam pemilih muda dalam menghadapi pemilu 2024 ini seperti apa sih? Maksudnya kan menurut hemat saya terkadang pemilih muda ini masih bimbang dikarenakan peranan media sosial ini sangat berpengaruh terhadap psikologis pemilih muda itu sendiri. Sehingga apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemilih muda dalam melihat era media sosial saat ini untuk menentukan capres pilihannya? Iya. Satu hal yang perlu digarisbawahi, ini lebih mendasar dari yang mengapa kita harus menentukan pilihannya. Bahwa satu hal itu adalah memilih itu hak. Memilih itu hak, ya. Hak bisa digunakan dan enggak dong. Iya, betul. Kalau memang teman-teman serasa mungkin seperti saya hari ini gitu, lihat 1, 2, 3 sama saja gitu, sama-sama oligarki gitu ya, kemudian sama-sama penindas juga gitu, banyak yang bicara gitu soal gagasan dan sebagainya, tapi kita tidak mungkin luput dengan orang-orang di belakangnya gitu. Banyak yang bicara soal track record, tapi kita juga tidak akan mungkin lepas dari orang-orang yang mendukung dia sekarang. Banyak yang bicara soal rakyat dan sebagainya, tapi kelakuan dia sendiri begitu gitu. Nah, teman-teman nggak usah bingung dan bimbang gitu. Lebih baik tidak memilih karena mungkin memang tidak punya pilihan, jadi jangan dipaksa begitu. Saya nggak nyuruh teman-teman ngakomodir untuk nggak memilih ya. Tapi ini satu hal yang jadi perspektif kita semua yang harus dipahami gitu. Kalau memang pilihannya terpaku kepada salah satu paslon gitu, ya silakan diperdalami dan dimantapkan hatinya gitu, untuk kemudian benar-benar merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat menurut individu teman-teman masing-masing gitu. Iya, berarti hak pilih tersebut dikembalikan kepada individu masing-masing ya? Iya, jelas itu. Iya, menarik soalnya karena bahkan kalau di survei terakhir itu sekitar hampir 10% para pemilih muda itu masih bimbang mengenai pilihan capres yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, ada nggak sih sekiranya strategi-strategi literasi politik? Karena sangat diakui, kita tidak bisa menafikan bahwa banyak para pemilih muda dalam hal ini Gen Z menganggap politik itu kotor. Padahal sebenarnya tidak bisa didefinisikan seperti itu, politik kotor. Politik kotor hanya bisa terjadi kotor kalau seandainya itu dimainkan oleh orang yang kotor. Seperti dong, iya dong. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang Gen Z atau pemilih muda ini butuhkan dalam literasi politik ini agar tidak memandang politik itu suatu hal yang kotor? Gimana? Banyak ngobrol sama temennya gitu. Iya.
banyak ngobrol biar nambah perspektif. Termasuk ke kalau yang milih ini ya, ke beda pilihan gitu, beda pilihan, mungkin capres gitu. Sama teman-teman nggak perlu susah payah cari literasi politik. Di sini kan ada literasi. Oh, ini bagus. LHKP ini kan menyediakan itu semua, teman-teman. Teman-teman akses saja banyak betul tulisan itu, dan kupikir itu adalah tulisan yang moderat gitu. Nggak memaksa teman-teman untuk memilih salah satu seperti di media-media lainnya yang abal-abal begitu. Iya, betul. Akses ini nanti keluar semua, dan teman-teman nggak dibikin sebagai seorang yang fanatik, tetapi dibuka pikirannya untuk lebih luas logika serta perspektifnya gitu. Iya. Soalnya bisa dikatakan kalau misalnya rujukan ke LHKP, karena LHKP itu Ela literasi ya. Jadi bagaimana kita ini bisa memberikan edukasi literasi gitu ya kepada para pemilih muda itu sendiri ya. Jadi jangan sedikit kaku ya, slow aja ya Pak Pres ya. Jadi ini teman diskusi saya, jadi kadang hal-hal yang dibicarakan dari itu sering kami bicarakan gitu. Nah, tapi menarik, apakah citra yang dibangun oleh capres gitu kan, capres baik 01, 23, bisa dikatakan strategi citra yang mereka lakukan efektif atau tidak terhadap pemilih muda saat ini? Ya, aku pikir semua capres ini mereka mungkin sudah baca, atau sekiranya kalau belum baca mereka sangat lekat sekali dengan pikiran-pikiran Machiavelli gitu. Dan kalau kita lihat memang efektif, memang begitu. Branding diri, sebar bansos mungkin. Bansos itu mungkin kalau ke orang-orang yang nggak suka itu kayak ini nggak jadi mencerdaskan bangsa loh. Bansos bukan pansos ya. Tapi dalam hal-hal mendesak begini, maksudnya dalam strategi politik begini, karena ukurannya adalah barang yang kemudian dibutuhkan saat ini gitu. Itu jadi strategi yang efektif menurut saya gitu. Tapi efektif menarik perhatian. Tapi kalau untuk milih kita nggak tahu semua, karena itu ditentukan di di TPS kan, kecuali yang sudah dicoblos gitu itu kan. Iya, betul. Karena sangat ini ya, maksudnya Gen Z itu kan selalu diidentikan dengan kesehatan mental. Seperti itu ya, yang bagaimana ada beberapa capres yang bisa dikatakan memainkan isu mental itu gitu melalui strateginya. Bahkan kalau saya melihat di debat capres kedua atau ketiga itu, bahkan sampai ada gimmick nangis, mungkin itu gimmick atau pure dari hati ya, tapi menurut saya itu gimmick, karena bagaimana masyarakat itu merespon suatu hal yang sebenarnya tidak perlu ditangisi. Bagi saya seperti itu ya. Makanya bagi saya, menurut saya ini salah satu paslon ini berhasil untuk bisa menaikkan daya sensitivitas masyarakat Indonesia, khususnya di Gen Z itu sendiri. Nah, tapi kalau mungkin sekarang kita akan mencoba untuk lebih dalam lagi ya, untuk menanyakan mengenai beberapa hari sebelum pemilu ini. Pemilu 2024 dalam prosesnya gitu kan, menurut pandangan dari Pak Pres ini sendiri, mengalami kemajuan atau kemunduran? Apalagi kita melihat pasca reformasi ya. 2024 kan? Iya. Yang pasti semuanya tetap ada dukungan oligarki gitu. Waduh. Kalau kemajuan mungkin karena medianya ini banyak, maksudnya digitalisasi lewat kanal-kanal begitu masif, kita teman-teman jadi lebih banyak untuk punya perspektif yang lebih luas gitu. Maksudnya dalam hal ini tidak seperti dulu yang hanya menerima satu informasi gitu. Kita lebih terlatih untuk bisa mengolah dan menentukan pilihan dari banyak sekali informasi dan hal-hal yang menyangkut dengan pilihan kita gitu. Tapi kalau kemajuannya ini mungkin kemajuan strategi politik saja mungkin ya. Tapi kalau buat kita ya begitu memang pemilihan gitu. Ya begitu memang kontestasi elektoral gitu. Ya apalagi yang kemudian kita anggap kemajuan, semuanya tidak lepas dari
dari satu oligarki, dua menang atau kalah. Iya, Yang kalah menang kan yang main. Kita Iya, ini kan betul, kita ini kan partisipatif gitu ya. Itu sih paling. Itu paling ya. Tapi karena kita tidak bisa menafikan ya, proses dalam menghadapi pemilu ini cukup banyak kontroversial yang terjadi, seperti keputusan MK, politisasi bansos, ya banyak juga yang pada akhirnya masing-masing paslon ini menggunakan strategi terbaiknya, seperti itu kan. Tetapi kita tahu baik bagaimana keputusan MK ini mempengaruhi lah perjalanan pemilu 2024. Apakah pada saat keputusan MK itu dikeluarkan, demokrasi di Indonesia ini mengalami kemunduran, atau justru malah membuat itu sebagai sebuah kemajuan? Karena kayak gini, kalau seandainya hak demokrasi itu adalah diberikan kebebasan kepada masyarakat sipil ya, lantas ini kan membuka peluang bagi anak muda untuk 5 tahun ke depan bisa kontestasi lagi. Kita tidak bisa menafikan itu. Nah, dari pandangan narasumber sendiri ini bagaimana melihat demokrasi pasca keputusan MK ini? Karena kadang masih debatable seperti itu. Ini keputusan MK itu erat kaitannya dengan salah satu paslon gitu. Iya. Dan kita nggak menafikan itu gitu. Jadi sensitif sekali. Nanti bisa jadi kalau ini diupload di YouTube mungkin banyak yang bilang pansos gitu. Iya, betul. Seperti ya, akun IG kami yang sedang diserang. Oh iya. Kalau itu sebagai satu kemajuan, mungkin kemajuan bagi yang punya kepentingan karena berhasil. Iya, betul. Gitu ya. Tapi bagi teman-teman mahasiswa, aku pikir itu satu kemunduran telak gitu. Bahwa kemudian memang terbukti pelanggaran etik dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita lihat pula, pemilu itu pasti curang. Itu sudah pasti ada kecurangan. Rahasia umum ya, bisa dikatakan ya. Teman-teman yang di luar negeri aja deh sekarang misal. Berapa banyak yang sudah dicoblos? Oh iya. Yang memang benar-benar terima kertas. Loh kok udah ada yang nyoblos gitu. Ya, ada yang bolong ya. Dan itu dilakukan oleh, mohon maaf sekali ya, partai melakukan itu. Kita nggak bisa menafikan gitu. Entah memang model secara khusus begitu, atau melakukan cara-cara yang lain gitu, yang tadinya harusnya nggak terdaftar dan nggak boleh ikut pemilu di sini jadi terdaftar gitu. Nah, ini hal-hal begini itu pasti ada gitu. Ya berarti bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu itu curang. Bahkan setiap 5 tahun ya mungkin ya berarti kan bisa dikatakan bahwa pemilu ini tidak bisa dipercaya 100%. Bahkan keputusan MK kadang kita sudah tahu gitu kan ya, 3 hari sebelum pencoblosan sudah tahu siapa yang akan terpilih. Kadang itu kritik dari salah satu ini ya, tokoh luar bahkan ya, bahwa Indonesia ini 3 hari sebelum pencoblosan sudah tahu pemenangnya siapa. Nah, tapi menurut Mas Randy sendiri, apakah kehadiran masyarakat sipil dalam menguasai pemilu ini sangat berpengaruh? Maksudnya selain berpengaruh, tantangannya apa sih masyarakat sipil itu dalam menghadapi pemilu saat ini? Ya, karena partai-partai yang mohon maaf ini tidak mendidik secara masif teman-teman partisannya. Ya, tantangan paling besar di masyarakat tentu polarisasi ya. Beda kubu. Kita nggak menginginkan seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, karena beda pilihan jadi nggak akrab antara bapak dan anak, antara anak dan kakaknya gitu. Itu yang paling besar menurutku, dan hal itu sudah terjadi gitu loh. Masa kampanye sampai harus berantem, harus begini begitu gitu. Itu kan karena memang satu, nggak ada pendidikan politik yang dilakukan partai secara masif gitu kepada partisannya. Yang kedua, kita nggak bisa menyaring lagi informasi yang hoax yang mana, yang benar yang mana gitu. Dan itu jadi tantangan kita semua. Makanya sering baca terutama di LHKP gitu ya, untuk kemudian kan ada kanalnya sendiri gitu. Iya, betul. Untuk bahas soal politik. Iya. Lalu kemudian bisa berpikir dengan lebih jernih, dengan lebih matang gitu, dengan lebih luas lah gitu ya. Dan itu perlu digalakkan. Kita sekaligus mendorong partai sebenarnya untuk kemudian bisa mendidik partisannya ini secara masif gitu. Nggak hanya
geber-geber motor di jalan, tetapi pula geber-geber edukasi di setiap pekerjaan dan layanan yang mereka berikan ke partisannya itu gitu. Iya, berarti bisa dikatakan peran partai politik juga cukup signifikan ya dalam pemilu ini. Bagaimana masyarakat sipil pada akhirnya teredukasi dengan hadirnya partai politik itu seperti apa. Karena kadang-kadang ada orang yang pengen masuk partai cuma untuk mencari jabatannya doang, tapi tidak melakukan perkaderan dari awal gitu, dari dasar sampai paripurna itu sendiri. Banyak betul kita lihat gitu. Iya. Yang tiba-tiba terkenal terus nyalek gitu. Iya, banyak banget yang kayak gitu ya. Ya itu kalau bisa itu mungkin dari siapa itu? Mungkin saya juga nggak tahu, mungkin Pak Pres juga tahu ya. Ya teman-teman ngerti lah. Iya. Teman-teman ngerti. Nah, karena apa ya, bisa dikatakan LHKP ini bagian dari Muhammadiyah gitu kan. Dan mungkin ini juga ditunjukkan untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin dari Pak Pres sendiri sebenarnya apa sih yang bisa warga Persyarikatan itu lakukan dalam menghadapi pemilu ini, dalam menjaga pemilu saat ini itu? Satu, gunakan hak. Gunakan itu bukan kita maksa buat milih, yeah. Enggak ya. Tapi juga menggunakan untuk tidak milih itu juga menggunakan hak gitu. Yang kedua tetap ya seperti biasa aja kita kerja gitu. Tetap ngajar, tetap sosialisasi gitu. Biarkan pilihan itu seperti yang biasa dikatakan KPU gitu. Jadi rahasia kita sendiri gitu. Dan itu cukup untuk menekan polarisasi, cukup untuk menekan sentimen gitu. Dan kita bisa jadi orang yang benar-benar pemilih yang tidak partisan, pemilih yang cerdas gitu. Jadi banyakin literasi untuk kemudian benar-benar tahu dan meyakini apakah pilihan saya ini benar, apakah pilihan saya ini memang betul-betul satu hal yang dijadikan ikhtiar untuk memang memajukan bangsa. Gue pikir cukup begitu, dan kita nggak boleh begitu fokus terhadap apa yang kemudian kita pilih gitu ya. Maksudnya dalam hal ini ya kita tetap berkehidupan selayaknya kita sebelum menemui momentum pemilihan elektoral ini gitu. Karena kalau kita terpaku ya itu biar tim sesnya aja yang sibuk deklarasi gitu. Kalau kita sebagai pemilih yang tidak masuk ke sana, ya sebagai selayaknya seorang warga persyarikatan gitu, tetap mengabdi kepada masyarakat, tetap bermanfaat bagi orang banyak gitu. Iya, berarti bagaimana sebenarnya warga persyarikatan ini menjadi tolak ukur bagaimana pemilu itu bisa dijalankan dengan baik ya. Karena bisa dikatakan dengan jumlah kader yang sangat banyak bagi Muhammadiyah itu bisa dikatakan paslon-paslon itu sangat terpancing untuk bisa menggait suara dari persyarikatan itu sendiri ya. Apalagi dengan aum yang begitu banyak dan lain sebagainya, pasti mereka punya cara bagaimana bisa masuk ke dalam ranah tersebut ya. Nah, mungkin ini ya, evaluasi. Nah, kadang gini loh, kadang masyarakat Indonesia itu belum dijalankan udah evaluasinya duluan gitu kan. Sementara udah pengen 5 hari lagi nih pemilu pengen dijalankan. Sekiranya apa nih evaluasi untuk pemilu 2024 seperti itu? Jokowi harus dievaluasi. Jokowi harus dievaluasi ya. Jokowi harus dievaluasi karena ya kita tahu apa motifnya gitu. Yang kedua, pemerintahan Jokowi, kabinetnya itu harus dievaluasi. Lembaga-lembaga harus evaluasi besar-besaran gitu. Semuanya lah kita tahu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggara ya. Penyelenggara pemilu ini partai politik kan. Kalau nggak salah KPU dan Bawaslu dan sebagai macamnya itu. KPPS termasuk. Iya, KPPS abdi negara ya. Iya, abdi negara KPPS sekarang itu. Iya, memang betul abdi negara, abdi tapi negara. Memang harus berat gitu ya, karena sebulan ini harus bekerja keras gitu. Kita mendukung teman-teman KPPS. Iya, tapi kita nggak mendukung KPPS yang disunat. Nah, itu. Bukan disunatin, tapi harusnya
gaji segini sebagai kapasitas disunat gitu. Iya. Tapi harus dilawan teman-teman. Yang paling inti menurutku itu bukan ngubah masyarakat, tapi ngubah teman-teman partai politik. Maksudnya ngubah itu adalah ya tadi benar-benar tidak hanya politik praktis yang kemudian dijalankan gitu, tapi high politik semacam itu juga harus digencarkan, terutama kepada pemilih-pemilih partisannya gitu. Saya pikir dengan cara itu bisalah dijadikan satu bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Karena menurut kacamataku, kenapa kita bisa polarisasi besar-besaran begini? Ya awalnya dari sini kan. Bukan menyalahkan partai politik, enggak. Mungkin ini oknum-oknumnya yang memang, oknum yang terlalu banyak. Memang mengandalkan keterkenalan terus nyalek atau apa begitu. Jadi dia nggak paham masyarakat secara luas gitu. Kalau kita bandingkan dengan PKI mungkin. Iya, PKI dulu. Justru lebih hebat PKI. Hebat ya? Iya, lebih hebat PKI. Dia sampai bisa ya dalam satu istilah bisa benar-benar merasakan dan mencium bau keringat rakyat. Itu artinya maksudnya kan mereka memulai semuanya itu dari bawah, benar-benar dari bawah gitu. Jadi paham terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh rakyat. Sekalipun pada akhirnya PKI harus lenyap gitu ya. Aku pikir dalam hal ini teman-teman partai perlu mencontoh PKI gitu, bukan genosidanya. Iya, betul. Tapi strategi yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang kemudian ya kita katakan sebagai merakyat itu sendiri gitu. Iya, karena kan bisa dibilang PKI itu benar-benar menyentuh ke akar rumput itu sendiri ya, bagaimana bisa memobilisasi massa sebanyak itu dan menjadi partai dengan pemilih terbanyak pada saat itu ya, nomor 2 atau nomor 1 gitu dalam parlemen gitu. Dan itu mungkin bisa dicontoh sama partai-partai politik yang tidak jelas ideologinya dalam tanda kutip, karena kan bisa dikatakan partai politik ini hanya muncul 5 tahun sekali gitu kan, itu juga nggak tahu lolos parlemen apa enggak. Nah mungkin itu yang bisa dijadikan pembelajaran sama partai-partai politik itu sendiri. Nah oke. Mungkin ini agak berbahaya ya, tapi kalau dari Mas Randy sendiri ini sudah sejauh mana menetapkan pilihannya dalam pemilu saat ini? Saya jujur aja, sampai sekarang saya masih memegang teguh prinsip golput. Masih nggak menggunakan hak pilih saya gitu. Karena memang saya belum selesai. Oke. Dengan masa lalu? Oh enggak, bukan masa lalu itu. Kalau ya? Masa lalu yang dilakukan partai politik itu yang buru-buru, kita nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai ya? Belum selesai dalam artian hal ini adalah saya belum selesai melihat semua calon, belum selesai mengenal mereka, dan mungkin nggak akan pernah selesai gitu. Iya. Jadi memang waktunya ditentukan. Mungkin hamin satu detik sebelum saya benar-benar nyoblos menentukan pilihan saya gitu. Iya. Kalau pilihannya nyoblos salah satu ya coblos salah satu. Iya. Tapi kalau golput ya mungkin nggak tak coblos atau tak coblos semuanya. Iya, biar suaranya nggak sah gitu ya. Ya berarti KPU mungkin bisa diingetin kalau ada suara nggak sah mungkin beliau. Iya. Ya berarti sampai sekarang masih menggunakan prinsip golput tersebut ya. Iya. Tapi sebenarnya menarik ya, karena kan bisa dikatakan dalam kampus UAD sosok yang dilihat ya dalam mahasiswa khusus aktivis itu ya Mas Randy sendiri gitu kan. Otomatis pergerakan Mas Randy akan dilihat oleh para mahasiswa itu sendiri, khususnya yang bergelut dalam ranah aktivis itu sendiri. Apa ada nggak sih misalnya tuntutan-tuntutan dari para aktivis itu sendiri kepada Mas Randy untuk menyuarakan ini loh capres yang bener ini seperti apa? Banyak nggak sih yang kayak gitu? Kalau aktivis jalanan yang kemudian sekarang berubah jadi aktivis partai politik, Iya. Itu nggak hanya menuntut begitu, bahkan kita disuruh deklarasi gitu, mendukung gitu kan. Ya banyak sekali yang begitu. Tapi pernah satu acara saya terjebak gitu. Terjebak. Katanya acara salah satu paslon gitu. Dan memang didorong untuk mengucapkan saya dukung ini gitu. Tapi karena kita ngerti dan kita belum selesai tadi, ya semuanya itu kita tepis dalam artian enggak. Berarti menolak dalam kondisi tersebut sangat ya? Sangat menolak ya. Iya. Satu, jabatan besar itu masih melekat di tubuh saya gitu. Yang kedua,
yang mau milih apa enggak itu urusan saya. Gitu betul. Itu kita harus berani begitu ya teman-teman, jangan mau diintimidasi untuk memilih salah satu. Kemudian harus terang-terangan mendukung gitu. Ya, berarti kan sebenarnya pilihan itu adalah pribadi itu sendiri ya, privasi ya, yang tidak semua orang itu harus bisa mengetahui, tapi terkadang kita terpaksa untuk berbicara siapa pilihan kita sebenarnya untuk dijudge sama orang lain. Terkadang kan suka kayak gitu, ada ketakutan kalau seandainya didukung 01 itu akan dijudge sama pendukung 02, begitu juga pendukung 03 akan takut kalau seandainya dia mengatakan dia mendukung 03 itu sendiri. Nah, mungkin ini ya, setelah ada evaluasi pasti ada nilai. Berapa nih? Nilai demokrasi pada pemerintahan saat ini. Ini berbahaya ini. Tapi ini bagaimana kita bisa menyuarakan hal ini gitu dari 1 sampai 10 itu. Gue pikir karena kita harus evaluasi, gerakan-gerakan itu sudah dimulai sama teman-teman Jakarta, Bandung, Solo. Iya. Tinggal Jogja aja ini yang mahasiswa gitu ya. Karena ada evaluasi, tentu semua hal yang kita anggap sebagai barang untuk dinilai ini mungkin dalam hal ini adalah 0 atau minus gitu. Sangat minus banget. Entah itu ukurannya dari 10, 100, 1000, sejuta gitu. Itu kira-kira. Jadi memang kalau enggak 0 mungkin ya minus gitu. Nggak bisa lebih dari situ. Minus kah mungkin? Untuk kejujuran minus, untuk kebohongan mungkin kan banyak yang mengatakan seperti itu, minus kan. Untuk keburukan minus. Ya kita tahu lah siapa yang katakan begitu. Iya. Ya tapi menarik karena sebenarnya Gen Z ini kalau dari perspektif saya itu memerlukan sebuah patron ya. Patron karena kenapa? Ya perlu kita sadari Gen Z sekarang sudah melek teknologi yang sangat lebih hebat daripada generasi-generasi sebelumnya. Atas aktifnya mereka dalam berteknologi, bermedia sosial, pasti kan mereka ada tokoh panutan. Makanya banyak dari 01, 02, 03 itu dijadikan tim ses dan lain sebagainya. Ya kita bisa tahu bahkan sampai ada tagar all in ya, kita nggak tahu itu paslon nomor berapa ya, tapi kapan Mas Randy pengen menggunakan all in itu? Maksudnya all in untuk golput bisa gitu kan, walaupun akan dikenakan pasal nantinya kan kalau all in golput gitu ya. Saya selalu berkata all in pada diri saya sendiri. Wah, iya. Dua hal. Apa? Sholat. Oh, Masya Allah. Satunya adalah berbakti kepada orang tua, karena orang tua saya cuma tinggal satu. Maaf banget ini ya. Kalau alih-alih begitu, mohon maaf ya, maaf sekali. Iya. Bukan kemudian kita juga kepedean, enggak. Tapi aku pikir nggak perlu lah. Iya, nggak sebegitunya. perlu. Negara bisa kapan saja bubar kok gitu. Oh iya, betul. Bahkan pemerintahan pun juga bisa bubar ya. Ya kan, ada juga yang bisa diturunkan secara paksa, dimakzulkan dan lain sebagainya. Ya, karena cukup menarik teman-teman. Beliau ini sebelum menjadi presiden mahasiswa, beliau juga cukup aktif di persyarikatan, yaitu dengan masuk ke dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti itu, Komisariat Fakultas Agama Islam menjadi bidang hikmah. Nah ini pas soalnya kenapa pada akhirnya hipotesis, ini bukan nepotisme dalam narasumber, tapi di satu sisi bagaimana sebenarnya kita melihat perspektif-perspektif dari kalangan muda, khususnya warga persyarikatan yang telah merasakan perkaderan dari awal hingga sampai saat ini dalam melihat realitas politik saat ini ya. Mungkin itu kali ya Mas Randy ya, mungkin ada pesan dan pesan khusus kepada Gen Z sebelum 5 hari sebelum pencoblosan. Pesannya apa nih? Pesannya menggunakan hak teman-teman dalam pemilu ini. Maksudnya menggunakan hak adalah kalau yang milih, kalau yang enggak. Itu aja sih. Kita memang sengaja untuk mendorong hal tersebut, bukan kemudian narasi yang kemudian saya katakan sebagai tadi saya sampai hari ini golput itu adalah satu provokasi. Mungkin kalau ditonton KPU ini saya bakal dimarahin gitu. Iya betul. Tapi kita mau menyadarkan gitu, membantu untuk memberikan satu pencerahan kalau teman-teman itu ternyata bisa tidak memilih gitu. Dan itu dilindungi undang-undang gitu. Gitu. Dan jangan batasi orang-orang untuk melakukan hal tersebut gitu. Selagi itu masih diatur. Gitu. Kalau yang memilih ya silahkan mantapkan gitu, menurutku begitu. Iya.
itu Ya. aja mungkin. Ya menarik ya, karena jawabannya aman banget. Jadi tidak bisa dijadikan clickbait atau thumbnail itu sendiri ya nanti ketika di-upload. Karena jawaban dari pertanyaan 10 itu aman semua. Ya udah, kasih satu jawaban kita biar jangan. tepi jurang gitu. Jangan, nanti kasihan tag videonya malah dimarahin nanti. Oke, cukup sekian kawan-kawan hipotesis. Nanti akan ada video yang akan lebih wow, menarik dan lain sebagainya khususnya dalam bidang politik. Dan tunggu saja, stay tune. Saya Fahri Ilham Syarifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.